Kita buka dari Yohanes pasal yang kedua, Injil Yohanes pasal yang kedua. Mulai ayat yang ke-23. Yohanes pasal 2 ayat 23. Dan sementara Yesus di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya. Banyak atau sedikit? Banyak. Ya, kenapa mereka percaya? Alasannya apa? Baca, karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakan. Nah, saudara, percaya kepada Tuhan Yesus yang model seperti ini, itu tidak diperhitungkan sebagai orang percaya. Saya ulangi lagi, percaya kepada Tuhan Yesus karena motivasi ingin mengalami mujizat, ingin mengalami berkat, ingin mengalami pertolongannya saja, itu tidak diperhitungkan sebagai orang yang percaya. Kenapa? Bukan gereja tidak memperhitungkan, juga bukan saya, tetapi Tuhan Yesus sendiri. Lanjut ayat 24. Tetapi, nah ini masalahnya, Yesus sendiri bagaimana? Kita baca Yesus sendiri bagaimana? Tidak mempercayakan dirinya kepada mereka. Stop dulu. Kira-kira kalau ada dua orang yang berhubungan dalam kondisi yang satu percaya pada yang ini, tapi yang ini nggak bisa percaya pada yang itu, enak? Enak nggak hubungan seperti itu? Nah, kalau kita melihat ayat ini, kira-kira kekristenan itu lebih banyak yang mana? Yang hanya percaya Yesus karena motivasinya ekonomi, kesembuhan, mujizat, berkat, tapi Tuhan Yesus tidak bisa mempercayakan dirinya pada orang itu. Nah, kalau kita sudah membaca dua ayat ini, kira-kira dalam dunia kekristenan lebih banyak yang mana orangnya? Ngerti nggak pertanyaannya? Iya, lebih banyak yang mana? Yang hanya percaya Yesus karena motivasi tertentu, atau lebih banyak orang-orang Kristen yang bisa dipercaya oleh Yesus? Yang pertama lebih banyak. Dan ini masalah di dalam gereja Tuhan. Saya percaya semua kita sudah sering dengar khotbah dari pendeta-pendeta yang menekankan kaya, sukses, diberkati. Sudah terlalu banyak kita dengar. Saudara, itu khotbah yang sangat salah. Karena apa? Itu khotbah membuat orang sulit masuk surga. Loh, kok bisa? Karena kan Tuhan Yesus yang berkata, siapa yang lebih susah masuk surga? Orang berdosa atau orang kaya? Nah, itu jangan pingin kaya, susah masuk surga. Jadi kalau pendeta-pendeta khotbahnya yang menekankan kaya, berkat saja, itu membuat yang mendengar sulit masuk surga. Betul? Karena tidak diimbangi. Apalagi kalau kita teliti dengan baik, mengukur berkat Tuhan hanya dengan materi, itu sangat jahat. Saya ulangi, mengukur berkat Tuhan dengan materi itu sangat jahat. Katakan amin. Kenapa jahat? Karena kalau orang Kristen punya konsep seperti itu, berarti Tuhan itu nggak beda dengan gunung kawi, dengan tuyul yang bisa cari kekayaan itu. Loh, betul tidak? Apalagi kita melihat fakta, dengar, uang atau materi itu nggak cuma dari Tuhan, tapi ada dua sumber lagi. Satu, setan bisa membuat orang itu kaya. Dua, hukum alam. Yang hukum alam ini, contohnya, ada resep untuk jadi kaya tanpa Tuhan. Mau catat, lakukan, pasti kaya. Lu serius? Saya sudah membuktikan di banyak orang yang saya kenal, hidupnya kacau balau, hidupnya dosa terus, tapi kaya. Wih, kekayaannya luar biasa. Enggak kenal Tuhan. Maka itu salah. Kalau orang Kristen menganggap berkat Tuhan hanya berupa materi. Lihat ayat 23 tadi. Jangan percaya Yesus hanya karena tanda-tandanya, mujizatnya, termasuk materi itu. Catat ya, 3 hal
yang alam sediakan. Orang itu bisa kaya tanpa Tuhan. Catat, nggak rugi, catat aja sih saudara. Satu, dapat warisan. Oh enggak, amin. Langsung kaya nggak? Tiba-tiba dapat warisan. Langsung, nggak usah doa, nggak usah. Yang kedua, rajinlah. Tahu rajin? Serius, jangan malas. Alam menyediakan berkat, karena itu hukumnya. Yang ketiga, pelitlah. Serius, sudah. 3 resep ini gratis, ambillah. Betul? Orang pelit itu gini, kalau beli ikan kepalanya saja, jadikan sup sampai 3 hari, cuma dimakan kuahnya saja. Hari keempat baru dadelannya dimakan. Pasti kaya kalau begitu, percaya. Setuju? Lakukan. Lakukan. Maka itu jangan mengukur berkat Tuhan hanya dengan materi. Salah. Karena Tuhan Yesus ingin juga apa? Mempercayakan dirinya kepada kita. Kalimat terakhir ayat 24 menarik sekali. Saya ulangi ya, 24. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka. Kenapa? Baca, karena Ia mengenal mereka semua. Termasuk Yesus kenal kita semua, tidak? Nah, kata mengenal ini ada 2 hal, saudara. Ada yang positif dan ada yang negatif. Kata mengenal ini. Kalau kita membaca ayat ini, Tuhan Yesus mengenal mereka semua dalam arti positif atau negatif? Ayo, dalam arti positif atau negatif? Negatif. Nah, kira-kira saudara dan saya dikenal Tuhan Yesus dalam arti yang negatif atau positif? Belum tentu. Loh, betul nggak? Belum tentu. Nah, ini dia yang kita mau bahas. Kita boleh berkata Tuhan mengenal kita dengan hal yang positif. Itu kan menurut kita. Menurut dia, ini yang kita harus tahu. Ayat 25. Dan karena tidak perlu seorang pun memberi apa? Kesaksian tentang siapa? Tentang manusia. Nggak perlu kepada Yesus. Sebab ia bagaimana? Tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Maka itu fitnah dan gosip itu jahat. Betul tidak? Kenapa? Karena orang tidak tahu isi hati orang lain. Karena orang tidak pernah tahu isi hati orang lain, maka itu jangan berkomentar. Setuju? Apalagi menuduh. Itu jahat. Tidak bisa tahu isi hati orang. Berani sekali kita berkomentar tentang orang itu. Lebih kurang ajar lagi ketika kita mendengar berita katanya. Itu jahat. Betul tidak? Maka itu mulai hari ini tutup mulut saudara. Kalau ada orang menyampaikan berita katanya. Saya punya resep. Kalau saudara mendengar orang berita katanya bersuara, tamparlah 1000 kali, nggak akan dosa. Serius. Kenapa tidak dosa? Karena dia kurang ajar. Kan kamu sendiri nggak tahu, kan baru katanya. Untuk apa kamu menyampaikan ke orang lain lagi? Itu satu kejahatan yang besar. Tuhan Yesus mengajar kalau toh kita tahu sendiri, bukan katanya. Matius 16 dipelajari di rumah. Maka kita harus datang 4 mata kepada orang itu. Tidak boleh pakai orang lain, harus sendiri. Itu firman Tuhan. Maka itu hancurnya gereja. Karena itu. Istri saya itu sampai hari ini tidak akan pernah mau ikut pertemuan para pendeta. Itu sering kali saya repot ngajak dia. Cukup, dia bilang awal-awal kami menikah, karena saya pendeta, saya ada pertemuan, dia kaget. Dia nggak tahan gosipnya pendeta itu, kata. Dan itu memang betul. Wih, kalau pendeta pada duduk gosipnya luar biasa. Kira-kira betul nggak Pak Yusuf?
katanya. Nggak ada orang yang bisa tahu isi hati orang. Tempat yang paling rahasia dalam hidup manusia adalah hati. Suami istri menikah sekian puluh tahun pun nggak akan pernah tahu isi hati masing-masing. Maka itu mengapa tidak ada pengadilan yang adil di bumi? Mengapa nggak ada hakim yang adil di bumi? Maka itu kenapa pengadilan perlu saksi? Jawabannya di ayat ini. Karena kalau hakim dan jaksa bisa membaca isi hati orang, maka pengadilan cuma sekali langsung selesai. Nggak perlu berulang-ulang. Betul tidak? Karena nggak tahu isi hati orang. Maka itu jahat, kalau mereka-reka itu jahat sekali. Awas ya, yang hobinya kulaan gosip, matilah kamu dalam nama Yesus. Karena itu merusak betul. Yang suka kulaan gosip. Setuju nggak saya ngomong ini? Berapa banyak rumah tangga rusak hanya gara-gara mulut bocor itu tadi. Hubungan jadi rusak hanya gara-gara mulut bocor itu. Nah, orang yang kulaan gosip itu jahatnya begini. Senang sekali kalau dengar berita. Hei, aku beritahu kamu ya, tapi jangan kasih tahu orang lain. Oh iya, apa itu? Ayo mojo. Kurang ajar orang. Hari ini saya ajar saudara, kalau ada orang seperti itu mulai hari ini, iya, langsung saudara lepas sepatumu, tamparkan ke mulutnya 1000 kali juga, sampai hancur itu mulut. Dan percayalah, saudara tidak dianggap berdosa oleh Tuhan. Kenapa? Karena orang itu menghina Tuhan. Tunggu dulu, jangan lulus dulu, suami tunggu dulu. Dengar dulu, ini ya menghina. Iya. Kan orang itu berkata begini, aku beritahu kamu ya, tapi jangan beritahu orang lain. Jadi bagi dia, yang nggak boleh tahu itu cuma orang. Berarti yang diajak ngomong ini monyet. Loh, pikir baik-baik. Aku beritahu kamu, tapi jangan beritahu orang lain. Oh ya, apa itu? Maka itu karena ciptaan Tuhan dianggap monyet, pukul 1000 kali mulutnya pakai sepatu. Kan ini orang kurang ajar, saudara. Kalau kamu mau semua orang tidak tahu, aku juga orang tahu, ceplok gitu langsung. Nggak akan dosa, percaya lagi. Minggir dan pulang sana kamu. Ngomong pada kucing, pada monyet, pada anjing sana. Jangan ngomong pada orang. Betul lah, berarti banyak yang bodoh selama ini nggak tahu. Terus awas yang suka kulaan gosipnya, bertobat itu. Jadi berita katanya sudah tidak benar. Tuhan Yesus tahu apa yang ada dalam hati manusia, dan tidak perlu orang lain memberitahu dia. Nah, di dalam ayat ini saya belajar, ternyata mendoakan orang lain itu pun kurang tepat. Karena mendoakan orang lain itu kan artinya kita memberitahu Tuhan Yesus tentang orang itu. Loh, betul atau tidak? Tuhan tolong dia, Tuhan. Aduh Tuhan tolong, Tuhan sembuhkan. Tuhan cuma senyum-senyum aja. Kenapa kamu beritahu aku? Aku tahu siapa dia. Loh, ya atau tidak? Jadi buang-buang waktu doa seperti itu. Terus harusnya bagaimana? Ya doa sendiri dong. Bereskan sendiri hidupmu dengan Tuhan. Gak usah minta tolong orang lain. Jadi yang hobinya titip-titip doa hari ini berhenti. Karena ayat ini. Lo betul nggak? Tuhan Yesus tidak pernah bisa diberitahu orang lain. Tuhan tahu isi hati kita. Jadi artinya bereskan hidup kita sedemikian rupa di hadapan Dia. Karena kalau posisi kita sudah benar, hubungan itu indah dan menyenangkan bagi Tuhan. Dia tahu. Maka itu mengapa Dia paling tidak suka orang munafik. Kenapa? Apa sih definisi orang munafik? Apa arti orang munafik? Muka dua. Oke, betul. Berpura-pura. Nah, bagi pribadi yang sangat tahu isi hati kita, terus kita bohong dan tipu dia, menyakitkan gak itu?
Dia tahu isi hati kita. Wah, luar biasa. Sekarang saya ingin masuk kepada psikologi. Alkitab ini buku psikologi yang paling hebat, katakanlah. Maka itu sampai hari ini kasus-kasus yang terjadi, termasuk di pengadilan-pengadilan yang ada, kriminal maupun korupsi maupun apa saja, penuh dengan intrik dan kebohongan. Betul, karena gak ada orang tahu isi hati orang. Nah, itu sebabnya setiap kasus yang terjadi, ya, sebelum ditangani oleh pengadilan, baik itu pembunuhan, baik itu apa saja, kalau ada kejanggalan-kejanggalan dari pelaku, pasti dipanggil psikolog, ahli jiwa. Coba tangani dulu, kenapa? Apakah ada pengaruh kejiwaan orang ini? Dan itu pentingnya ilmu jiwa. Tapi Alkitab lebih daripada itu. Ayo kita buka Mazmur 139. Mazmur 139 ayat yang pertama. Hebat Bapak kita. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud, Yahweh satu, engkau bagaimana? Menyelidiki. Dua, mengenal aku. Tiga, engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti. Yang keempat, pikiranku dari jauh. Ini bukan telepati ya, jangan salah. Ayat 3, engkau bagaimana? Memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Yang keenam, segala jalanku kau maklumi. Keluarkan 6 kata ini. Menyelidiki. 2, mengenal. 3, mengetahui. 4, mengerti. 5, memeriksa. 6, memaklumi. Saya tanya kepada saudara, bisa nggak orang lari dari Tuhan? Tidak ada ilmu jiwa, psikologi dengan teori apa saja sehebat Papa kita. Oh, puji Tuhan, saya datang kalian. Nah, ini yang saya ceritakan. Duduk di depan sini. Ya, ini gara-gara komunikasi terlambat jadi. Ya. Saya lanjut, kita baru di Mazmur 139. Di dalam psikologi kita belajar ada banyak teori yang ditemukan misalnya Sigmund Freud, ya, oleh siapa banyak sekali. Baca buku psikologi apa saja, tidak ada yang sehebat psikologinya Papa kita di surga. Kau cuma satu yang amin. Ini luar biasa. Memeriksa, mengenal, menyelidiki, mengetahui, memaklumi, mengerti. Ayo, mau lari kemana kita? Maka itu kalau saudara baca nanti di ayat yang ke-7 sampai seterusnya sampai 11, sudah banyak lagu digubah dari ayat ini. Kemana aku bisa pergi menjauhi rohmu ya Tuhan? Kalau aku pergi sampai ke ujung langit, engkau juga di sana. Aku buat tempat tidurku jauh di tempat orang mati, engkau juga di sana. Itu artinya kita manusia ini nggak bisa lari dari hadapan. Kita boleh menyembunyikan apa saja di depan orang, Tuhan tahu. Maka itu sekali lagi saya berkata, dia gak suka orang munafik. Karena dia tahu isi hati kita. Mengapa manusia disebut makhluk misteri? Walaupun kita gak hidup di dunia misteri. Karena ternyata binatang itu gak pernah punya rahasia. Maka itu bahkan gak perlu almari dan kunci. Kalau kita ini perlu pen juga perlu. Bukan kita ini penuh misteri dalam hidup. Betul? Nah, misteri itu yang membuat setan bisa sembunyi di balik misteri. Betul tidak? Setan bisa bersembunyi di balik kerahasiaan kita rahasiakan. Tuhan paling tahu itu semuanya. Coba cari Tuhan mana lagi di dunia ini kecuali selain Yahweh Tuhan kita yang menulis di firman-Nya. Rambut di kepalamu aku tahu jumlahnya. Jangan anggap dia nganggur lalu suka ngitungi rambut. Enggak, maaf saya kata-katain. Betul? Saya percaya nggak ada program atau mesin komputer apapun juga yang untuk ngitung rambut. Ngapain? Tapi kalau sampai Papa kita berkata rambut di kepalamu terikat, gugur satu aja dia tahu. Soalnya artinya hal sekecil apapun dia tahu. Maka itu saya sering nasihati orang-orang yang sakit dengan ayat-ayat ini. 139 ayat 1 sampai 3 kita masuk. Kenapa?
Orang yang sakit yang perlu ke dokter. Kenapa ke dokter? Untuk memeriksa aku ini sakit apa. Nah, saya anjurkan mulai hari ini, sebelum ke dokter bayar mahal-mahal, walaupun ada asuransi, kan tetap bayar juga. Datanglah kepada Papa yang baik, yang sangat tahu tentang kita. Buka hidup kita. Ini aku, Papa. Apa yang salah di hidup? Seringkali kita nggak tahu. Kalau kita ini buat salah. Betul? Nah, di pasal ini juga langsung aja lari ke ayat 23. Kenapa ada doa seperti ini? Selidikilah aku ya Tuhan, dan kenalilah hatiku. Ujilah aku, dan kenalah pikiran-pikiran. Tahun awal 90-an ketika pertama kali lagu dari Mazmur 6 atau 26 yang digubah oleh pendeta Niko, ujilah aku Tuhan. Wah, itu gempar karena yang sedikit yang berani nyanyi lagu itu. Betul nggak? Itu lagu luar biasa. Ujilah aku Tuhan, cobalah. Ayo jujur, siapa yang belum berani nyanyi lagu itu sampai hari ini? Itu bukan lagu kurang ajar, bukan lagu sok, bukan lagu sombong, tidak. Tapi seringkali kita sebagai manusia itu tidak tahu salah kita itu apa. Karena kebodohan kita, kekurangan ajaran kita, maka itu kita jujur, selidiki aku ya Tuhan, kenalah hatiku, ujilah aku. Jadi, apa saja yang terjadi dalam hidup kita sebagai masalah, apa saja, kecil maupun besar, penyebabnya sederhana. Pasti ada rahasia, ada yang saling gak kenal. Kenal gak? Persahabatan, kakak beradik, suami istri, tetangga, orang bisnis. Pokoknya kalau ada masalah, itu kan karena salah paham, bukan? Nah, kenapa ada salah paham? Ayo jawab, kenapa ada salah paham? Karena gak tahu. Dia itu menyembunyikan apa? Maka itu yang namanya manusia, kita gak boleh sombong. Sebab yang disebut manusia adalah makhluk beda dengan binatang. Binatang gak ada kasus yang kita alami. Betul tidak? Binatang itu gak pernah tersinggung. Ledek dia sampai habis, gak tersinggung. Betul? Kenapa binatang gak pernah tersinggung? Padahal dia dengar loh kita ngomong apa. Karena binatang gak punya rahasia. Memang aku begini. Kita ini banyak dirahasiakan. Maka itu ketika disinggung bagian rahasiakan, wah malah meledak. Padahal gak ada apa-apa. Jadi yang disebut manusia itu pasti gini, salah. Bisa salah ngerti, salah paham, salah sangka, salah kira, salah bicara, salah lihat, salah dengar, salah rasa. Betul nggak? Salah semuanya kita ini. Maka itu apa yang kita mau sombongkan dalam hidup? Maka itu suami istri yang rajin bertengkar, bertobatlah hari ini. Kalau tidak mau bertobat, matilah kalian dua. Loh, mungkin saudara marah. Saya mau tunjukkan nih. Mengapa saya punya alasan kalau ayah ibu rajin bertengkar dan tidak mau bertobat, lebih baik mati? Sebab saya punya research awal tahun 80-an. Saya punya research yang mengagetkan. Waktu itu begini research saya, penelitian saya. Saya tuh pertama kali dengar kata-kata itu akhir 79 ya. Kenapa aku dilahirkan? Ini anak berontak begitu. Wah, saya marah. Kurang ajar anak ini. Nggak berterima kasih dilahirkan oleh orang tuanya. Tapi saya kesana, ke situ, ke sini, keliling sampai ke luar negeri juga. Kok ada juga ini anak-anak ngomong, kenapa aku dilahirkan? Nah, gara-gara itu saya buat penelitian. Kenapa sih ada anak-anak berontak? Saya belum menikah waktu itu. Kesimpulannya begini. Semua kita bisa disakiti nggak, saudara? Oleh orang bisa. Dengar. Tapi sakit hati yang paling menyakitkan kalau yang melahirkan yang menyakitkan. Catat itu. Jawab ya atau tidak. Kalau yang melahirkan kita menyakiti kita, itu sakitnya luar biasa. Saya kaget waktu menemukan penemuan itu. Jadi anak-anak ini protes. Kenapa aku dilahirkan? Karena dia disakiti oleh orang tuanya sendiri. Anak-anak itu adalah pribadi yang tidak pernah buat proposal sebelum dilahirkan. Lahirkan saya dong, lahirkan saya gitu. Betul? Kalau mereka tidak pernah buat proposal atau minta dilahirkan, lalu mereka ada di antara kita, bukan karena mereka yang mau.
lalu kita sakiti mereka, itu sakitnya dalam. Klimaksnya ketika saya membuat penelitian, sebelum saya akhiri research itu, saya membuat angket kepada anak-anak. Hasilnya mengagetkan. Saya tanya begini, cukup banyak anak. Jadi buat kalian lebih baik melihat ayah ibumu ada, tapi menyakiti, suka bertengkar, tidak berfungsi, atau kalian lebih baik lihat kuburan mereka? Dengar pernyataan, shock saya. Mereka berkata, kami lebih baik lihat kuburan mereka. Saya termenung berapa hari itu. Sebab itu saya punya alasan. Kalau orang tua nggak mau bertobat terjadi bertengkar, matilah kalian. Karena anak-anak lebih senang lihat kuburan kita daripada lihat kita hidup tapi menyakiti terus. 100% penyebab adanya anak-anak jalanan karena mereka nggak betah di rumah. Kenapa mereka tidak betah di rumah? Karena ada duri dan api. Siapa yang buat bapak ibu yang kurang ajar itu tadi? Karena rajin bertengkar. Anak-anak nggak betah di rumah, maka jalanan rumah mereka. Saran setuju? Kalau ada ayah ibu nggak bertobat lebih baik mati sudah. Sadis memang. Tuhan Yesus pernah berkata, nanti cari di Matius 16. Kalau ada orang dewasa menyesatkan satu aja dari yang kecil ini, pernah baca ayat itu? Lebih baik orang itu diapakan? Beri batu, kalungkan batu yang 30 kilo beratnya dan lempar ke laut. Wih, saya pertama baca ayat itu sadis sekali. Nah, ayat itu yang memberanikan saya berkata jahat tadi. Kalau ada orang tua rajin bertengkar lebih baik mati. Karena ayat itu. Berarti kan dibuang hidup-hidup ke laut, bukan? Wih, sadis sekali. Kenapa Yesus marah seperti itu? Karena menyesatkan anak kecil. Dengan apa penyesatannya? Termasuk pelecehan seks, termasuk kejahatan-kejahatan fisik, mulut, kata-kata. Sakit anak itu. Maka itu seharusnya yang ada di Komnas Anak bukan Kak Seto, harusnya gereja, saudara. Betul enggak? Jarang ada yang tampil. Kak Seto, mesti Kak Seto. Mana gereja? Apalagi ada dari kita dengar pelecehan anak, aduh ngeri sekali. Kasihan mereka. Maka itu ayat ini luar biasa. Kalau suami istri rajin bertengkar, karena dua-duanya pasti punya rahasia. Kalau nggak ada rahasia, nggak ada pertengkaran dalam hidup. Persahabatan akan baik terus kalau nggak ada rahasia di antara yang bersahabat. Maka itu kalau kita sulit mengerti diri kita sendiri, datanglah pada yang ngerti. Katakan amin. Dia nggak cuma ngerti, menyelidiki, mengenal, mengetahui, memeriksa, memaklumi, mengerti. Wih, ini luar biasa. Jadi hidup itu jangan ada rahasia. Terbukalah. Kejadian 2 ayat 25. Kejadian 2 25. Mereka keduanya telanjang. Manusia dan istrinya itu. Siapa ini? Adam dan Hawa. Tetapi mereka tidak merasa malu. Pertama saya diajar ayat ini diwahyukan oleh Roh Kudus. Saya itu tertawa. Tertawanya begini, Papa, untuk apa firman ini ditulis? Buat penual kitab saja. Semua orang tahu kok kalau Adam dan Hawa itu telanjang, sebab zaman itu belum ada pabrik tekstil. Betul tidak? Untuk apa ditulis? Saya pikir ini masalah seks. Ternyata bukan juga. Kuncinya pada, tetapi mereka tidak merasa malu. Ternyata ini bicara soal kejujuran dan keterbukaan suami istri. Suami istri tidak boleh ada yang ditutup-tutupi. Sedikit kecil apapun juga. Ayo jujur suami istri. Siapa yang punya handphone pakai PIN? PIN-nya saling tahu nggak? Jujur ya, dalam hati jangan jawab, dia bisa bohong. Kalau suami istri handphonenya pakai PIN dan nggak saling tahu, apalagi kalau berak pun dibawa handphonenya, awas. Awas. Juga gini, kalau terima telepon terus minggir, awas suami istri. Lo serius saudara, berarti ada rahasia itu. Tidak boleh.
ATM suami istri pinnya harus saling terbuka. Serius. Kalau sampai itu ada rahasia saudara belum menikah, itu perzinahan. Awas yang tiap hari ganti pin. Awas. Nganggur apa itu orang. Serius. Kalau suami istri punya email address, password harus saling tahu. Ini rahasia, ini bahaya. Terbuka. Siapa yang sudah punya cucu, tapi jumlah uang masing-masing nggak saling tahu. Itu dosa besar. Kalau suami nggak percaya istri, istri nggak percaya suami, ngapain menikah goblok? Serius saya berkata, itu penjahat besar saudara. Lu betul nggak? Karena dasar pernikahan yang paling utama adalah trust, percaya. Kalau sudah nggak percaya ngapain menikah? Bagi tante-tante yang masih bisa bahasa Belanda dengar. Di antara semua bahasa, saya paling suka bahasa Belanda dalam kata menikah, trouw. Jadi orang Belanda kok berkata menikah itu trouw. Dan trouw itu artinya setia. Jadi kalau bahasa Belanda orang mau menikah, aku mau setia. Aku mau setia. Itu kata luar biasa. Nah, kesetiaan itu unsurnya cuma satu, trust. Betul nggak? Percaya. Maka itu kalau suami istri walaupun pendeta, dengar. Karena saya tahu ada banyak pendeta juga hidupnya nggak beres dalam pernikahan. Hartanya pisah. Nggak boleh tahu. Masih ingat tuh Yesus berkata, teruskan di kalimat ini kalau saya memberi pertanyaan. Sebab di mana ada apamu, di situ ada apamu. Baca. Nah, sebab di mana ada hartamu, di situ ada hatimu. Dengar. Kalau hartanya pisah suami istri, hatinya, nah itu cerai. Jadi banyak keluarga Kristen sudah cerai tanpa ke pengadilan ketika hartanya pisah. Saya kalau konseling pernikahan, orang tua akan saya libatkan dalam beberapa hal, khususnya masalah harta. Lebih-lebih orang Tionghoa dan orang Batak, ini dua suku paling kurang ajar, saudara. Akhirnya, maaf, jangan marah saya ngomong ini. Betul tidak saya ngomong ini? Orang Tionghoa, orang Batak, ini dua suku paling kurang ajar. Kurang ajar satu adalah harus yang satu suku. Satu, betul enggak? Orang Tionghoa dan orang Batak, kalau anaknya pacaran, ditanya Batak atau Tionghoa, pasti tanya begitu. Maksudnya apa? Sombong sekali. Terus yang lain dia nggak kucing, bukan orang. Lu betul nggak saudara? Ini kejahatan besar. Yang kedua, harta itu penting buat orang Batak dan orang Tionghoa. Jadi kalau saya konseling, saya tanya orang tua, apakah kalian nanti akan memberikan harta pada masing-masing anak? Oh iya, saya tanya mereka, itu untuk dia atau untuk mereka? Ini pertanyaan penting. Kalau saya menemukan jawaban orang tua, enggak, cuma untuk anak kami saja, maka saya akan beritahu anaknya, kamu terima yang diberikan orang tuamu, tapi kembalikan, titip. Sebab kalau kamu terima, nanti istrimu atau suamimu akan menderita. Sebab orang tua akan monitor terus, masih utuh enggak? Masih ada enggak harta itu? Betul enggak, Sir? Karena tujuannya cuma untuk anaknya, bukan untuk keluarga anak. Tapi yang paling marah buat saya kalau orang tua berkata, Pak, kami minta mereka bisa harta. Saya langsung berkata, dalam nama Yesus, batal menikah. Mereka kaget. Lu kenapa Bapak batalkan pernikahan? Yang batalkan kamu dua. Saya marah betul. Kenapa? Dengar. Saudara tahu alasan orang tua? Kalau anak belum kawin, minta pisah harta itu rasanya apa? Nah, kan goblok betul. Belum nikah diharapkan cerai, kan kurang ajar bajingan dua ini. Saya marah betul, saya marah saudara. Orang tua tidak punya otak. Kalau kalian mau nikahkan anak, ini anak belum nikah, tapi kalian sudah persiapan perceraiannya, otakmu di mana? Lu betul nggak saudara? Maksudnya apa? Saya marah betul. Ini yang harus kita pelajari Alkitab itu. Sedalam ini. Sebab harta dan hati itu menyatu. Coba aja kalau saudara nggak masih belum yakin. Kalau saudara pergi naik pesawat atau naik kereta api atau naik bis, kebetulan penuh,
Sehingga di atas saudara kalau naik pesawat nggak ada tempat untuk taruh koper atau tas tangan saudara. Di situ ada duit, ada paspor saudara. Saudara pasti bisa dikit-dikit noleh, dikit-dikit noleh. Jawab iya atau tidak? Kenapa? Nyawamu di situ. Itu bukti nyawa kita ada di harta kita ternyata. Alkitab ini jangan dimain-mainkan, dia dahsyat sekali. Betul? Jadi kalau suami istri hartanya bisa, masih ada rahasia. Nggak beres rumah tangga orang itu, walaupun itu pendeta. Kita harus mengerti. Karena Yesus Tuhan adalah pribadi yang sangat tahu tentang keadaan kita semua. Pokoknya saya ulangi lagi bagian sebelum saya lanjut. Setiap kali kita, entah suami istri, entah kakak adik, entah persahabatan, ada masalah, pasti ada rahasia di antara orang itu. Rumah tangga yang gak ada rahasia, gak akan ada pertengkaran. Karena sama-sama tahu kok. Maka itu catat. Siapa yang persahabatan sering ribut, pasti ada yang dirahasiakan. Karena begitu ada yang ditutupi, gak bisa tembus. Lah gak bisa tembus, artinya gak bisa menyatu. Begitulah suami istri. Maka itu ayo, mulai hari ini kita hidup dalam kebenaran itu. Amin. Dahsyat sekali. Jadi apa kita adalah pribadi yang paling tahu kita. Sedetil-detilnya dia tahu. Maka itu belajar terbuka kepada dia. Lanjut. Ya. Keluaran pasal 33. Musa punya pengalaman yang sangat indah dengan Bapa di surga. Keluaran 33 ayat 17. Kalau kita bisa jujur, terbuka, tidak ada rahasia di hadapan Tuhan. Kalau toh kita rahasiakan, Tuhan diam. Jadi artinya begini saudara. Saya menemukan satu fakta ini. Ternyata Tuhan kita tidak maha kuasa. Loh, masa benar satu hal ini? Kalau kita tutup hati kita, dia bisa masuk tidak? Nggak bisa. Maka itu jangan pernah minta pertolongan Tuhan sebelum kita terbuka dengan dia. Kalau masih ada satu bagian dari hidup kita, itu yang sebagai kamar rahasia kita. Dia tahu. Cuma kalau kita nggak buka, dia nggak mau tahu. Maka dia tidak akan masuk. Dia nggak akan masuk. Lihat gedung ini. Walaupun ada berapa jendela, cukup banyak. Kalau kita tutup dengan tirai warna hitam, walaupun di luar sekarang tengah hari panas terik, terangnya bisa masuk tidak? Nah, Mazmur menulis Yahweh Tuhan kita itu matahari. Ternyata matahari akan terhalang. Dia nggak bisa tembus kalau sengaja kita tutup dia. Nah, seperti itu Bapa kita di surga. Dia nggak bisa tembus ke hidup kita kalau kita nggak buka dengan kejujuran, pengakuan. Maka itu dia minta kita mengaku. Mengapa Tuhan Yesus harus 3 kali? Tanya Petrus, adakah engkau mengasihi aku? Petrus sampai sedih. Kenapa harus 3 kali? Karena dengan mulutnya 3 kali dia nyangkal. Dan 3 kali dia harus ngaku. Itu cara menghitungnya. Wahyu 3 ayat 20. Sering, cuma nyebut aja ya. Saudara nanti boleh lihat, gampang. Itu ayat terkenal. Wahyu 3 ayat 20 sering disalahgunakan oleh banyak penginjilan. Lihat, aku berdiri di depan pintu sambil mengetok. Oke, boleh lihat dulu Mas. Wahyu 3 ayat 20 ya. Nah, itu salah. Ayat itu bukan untuk petobat baru. Salah. Banyak orang terlibat penginjilan menggunakan ayat itu salah. Lihat baik-baik ayatnya. Tuhan Yesus sedang pulang ke rumahnya. Gereja Laodikia. Jadi sudah Kristen. Ini bukan untuk petobat baru. Yang aneh, mengapa dia pulang ke rumahnya pakai ketok pintu? Dengar pertanyaan saya. Kalau toh rumah itu dikunci dengan 1000 gembok, 1000 kunci, Yesus bisa masuk nggak tanpa dibuka? Nah, ini masalah. Kenapa dia nggak mau masuk? Karena ada kata ini. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan ini yang dia tunggu. Dengan kata lain, Yesus Tuhan kita dan Bapa di surga itu pribadi yang sangat sopan dan tahu aturan. Kalau kita tidak memberi dia kesempatan, jangan harap dia bekerja.
Doa puasalah sampai kurus kering, tidak akan terjawab kalau kita nggak buka pintu. Dia tunggu. Maka itu jangan ada rahasia di hadapan dia. Berarti sekarang dia tahu. Kenapa ada gereja hancur? Bukan karena Tuhan nggak mau nolong. Karena di gereja itu masih ada pemiliknya. Ya pendetanya itu. Nah kalau ada apa-apa di gereja itu, jangan pernah minta tolong Tuhan sebelum pemilik gereja itu menyerahkannya kepada Tuhan. Karena Tuhan gak mau nyampuri. Ini yang saya kagum pada Bapa di surga. Luar biasa. Maka itu lagi sekali, gak usah dia diberitahu orang lain tentang kita. Dia tahu kok siapa kita. Yes. Oke? Ayo periksa. Siapa yang belum pernah buka hidupnya? Pintunya sehingga Yesus masuk dan bekerja. Jangan harap ada pertolongan Tuhan. Oke, Keluaran 33:17. Berfirmanlah Yahweh kepada Musa, juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan. Stop dulu. Saya kagum dengan firman ini. Kalau saya membaca begitu saja, saudara pasti nggak akan ngerti. Tapi kalau saya beri pertanyaan, baca baik-baik. Juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan. Pertanyaannya, antara Yahweh dengan Musa, siapa yang menuruti siapa? Ini mengagetkan. Baca baik-baik dan jawab. Ayo, siapa nuruti siapa? Aneh nggak? Bagaimana yang pencipta alam semesta, Yahweh yang Maha Kudus, bisa menuruti seorang manusia? Musa ada dosa nggak? Ada. Tapi bisa dituruti. Yang lebih gila lagi, perhatikan kata ini, juga hal yang telah kau katakan ini. Apa artinya kata juga hal? Itu artinya apa? Bukan hal yang pertama. Berarti sudah lama nggak Yahweh Tuhan nuruti Musa? Ini yang heran saya, dari mana? Sekali lagi, belum tentu doa orang lain didengar Tuhan untuk kita. Maaf. Bahkan pendeta pun berdoa untuk kita belum tentu. Kenapa? Karena urusan ini pribadi kita dengan Tuhan. Lagi sekali bukan tidak boleh mendoakan orang lain, boleh. Tapi lebih daripada itu. Kata karena, ketemu kata karena? Itulah penjelasannya. Mengapa Yahweh bisa menuruti Musa? Ayo saya tanya jujur gini. Bisa nggak Musa salah ngomong? Bisa. Tapi mengapa dia berani menuruti Musa? Jawabannya itu di kalimat terakhir. Karena apa? Bukan kalimat terakhir. Nah, siapa yang menyatakan diri? Musa atau Yahweh yang mengenal? Ini penting. Nah ini dia. Saudara boleh cerita pada teman-teman saudara, kemana siang SBY ngajak aku makan siang. Teman belum tentu percaya kalau kita yang ngomong. Tapi kalau suatu hari di acara TV, SBY cerita, entah bagaimana 2 hari yang lalu saya makan siang dengan pendeta Joshua. Kalau yang ngomong presiden beda nggak? Apa bedanya dengan kita yang ngomong? Betul nggak, saudara? Loh, ngerti nggak? Jadi bukan Musa yang berkata aku mengenal Yahweh. Tapi Yahweh Tuhan yang berkata aku mengenal. Maka itu kembali ke Yohanes 2 tadi. Kalau kita hanya percaya Yesus karena motivasi tertentu, maka kita belum disebut orang percaya. Karena kita disebut orang percaya kalau dia bisa mempercayakan dirinya kepada kita. Ted, mau jalan-jalan dulu, Ted? Iya. CD albummu tinggalkan nanti ke Sony sana. Kasih komisi dia ya, jangan lupa. Ngerti sekarang saudara? Apakah cukup hanya percaya Tuhan Yesus? Jawab, apakah cukup hanya percaya Tuhan Yesus? Tidak. Karena dia mau apa dia kepada kita? Mempercayakan dirinya kepada kita. Apa sih bentuk kepercayaan diri Tuhan kepada kita? Kalau ada orang kaya, orang pangkat, orang berkedudukan tinggi, dan bisa mempercayakan rumahnya, mobilnya, perusahaannya kepada saudara, berarti orang itu punya penilaian tertentu kan? Nah, jadi bagaimana Tuhan Yesus bisa mempercayakan dirinya kepada kita?
ambil contoh tadi. Kondisikan diri kita sedemikian rupa. Dan itu nggak bisa dibuat-buat. Betul, karena dia tahu isi hati kita. Itu nggak bisa dibuat-buat. Juga bukan karena orang lain ngomong tentang kita kepada Tuhan. Enggak. Kondisikan diri kita sedemikian rupa. Hanya dia yang bisa menilai. Sampai akhirnya ada pernyataan, aku kenal engkau. Hebat bukan? Nah, ayo kita semuanya berharap sebelum bulan Januari ini lewat, biarlah Papa menyatakan itu kepada kita masing-masing. Karena dia tahu isi hati kita. Nggak perlu orang lain memberitahu. Sehingga ada hal-hal besar yang terjadi dalam hidup ini. Kalau ayat ini terjadi dengan kita, maaf, jangan kaget dulu ya, jangan kaget dulu. Tadi sudah kaget, saudara sudah kaget ketika saya bicara, nggak perlu titip doa atau orang lain mendoakan, karena Tuhan tahu isi hati kita. Sekarang lebih kaget lagi. Kalau kita mempelajari hubungan Yahweh dengan Musa seperti ini, dan kalau hubungan itu bisa terjadi dengan kita, maaf, perlu nggak sih kita berdoa terus? Lo jawab. Enggak. Hal yang kau katakan beda. Doa sembahyang itu ada dalam agama. Di dalam kekristenan tidak ada kata doa atau sembahyang. Saudara cari sampai robek Alkitab saudara. Baik dalam bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa aslinya, bahasa apa saja. Tidak ada kata Abraham berdoa, Paulus berdoa. Tidak. Lalu, apakah mereka tidak berdoa? Jawabannya apa? Mereka berdoa. Dengan cara apa? Nah, ini beda. Diskusi, cerita, berkomunikasi itu bahasa Alkitab. Tidak ada doa, tidak ada sembahyang. Paulus rasul hebat pun tidak ada kata berdoalah Paulus. Yunus dalam pergumulannya pun gak disebut berdoa, berkata. Jadi lain, kata doa itu artinya beda. Kalau kita mau jujur, dalam kata doa itu bahasanya adalah bahasa memerintah Tuhan. Renungkan iya atau tidak? Hampir 100% kalau kita berdoa itu ternyata memerintah Tuhan. Tuhan tolong saya, sembuhkan orang itu, berkati anak saya, jamah tetangga saya. Itu kan nyuruh. Lu jawabnya atau tidak? Lalu yang jadi Tuhan ini siapa? Nah, salah. Sesungguhnya doa itu salah. Kaget lagi. Yang ada adalah diskusi, bersekutu, bergaul, bercerita, komunikasi, itu bahasa Alkitab. Masih ingat Kejadian pasal 5? Henokh adalah orang yang hidupnya bergaul, bukan berdoa. Dalam Kejadian 18 ketika Abraham bersyafaat untuk Sodom, salah judulnya doa syafaat Abraham untuk Sodom. Enggak. Baca baik-baik, enggak ada Abraham doa satupun dia bicara kepada Yahweh. Kalau ada 50 orang benar, nggak ada kata doa, dia bicara. Ini yang kita harus pelajari dalam hidup kita. Saya selesaikan dulu ayat ini, nanti kita pindah. Mengapa Yahweh bisa nuruti Musa? Padahal Yahweh tahu Musa pun bisa salah ngomong, tapi toh tetap memberikan sebuah keberanian. Juga hal yang telah kau katakan ini akan kau lakukan Musa. Karena, satu, karena apa? Ayo, karena apa? Musa telah, ayo baca, mendapat kasih karunia di hadapanku dan aku mengenal engkau. Jadi cuma dua ini syaratnya. Kalau saudara dan saya ingin punya pengalaman seperti Musa, dua hal ini. Satu, karena Musa telah mendapat favor, atau kata itu ya, kasih karunia, perkenanan. Nah, untuk Yahweh Tuhan berkenan pada seseorang, apakah karena pengaruh orang lain? Karena desakan orang lain pada Yahweh untuk berkenan pada orang itu? Jawab, tidak, ini dia. Maka jawabannya begini. Bagaimana saudara dan saya bisa dapat perkenanannya? Cuma kata ini,
kondisikan diri kita sedemikian rupa. Nah, sedemikian ini kita nggak tahu, karena itu urusan masing-masing kita. Betul? Itu urusan masing-masing kita. Nah, apa itu kasih karunia? Coba lihat ayat 16. Ayat 16. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku Musa telah mendapat apa? Ayo, mendapat apa? Kasih karunia dapat. Nah, ini sebuah penjelasan bagaimana seorang anak Tuhan yang bisa dipercayakan dirinya Tuhan kepada orang itu, sehingga nggak cuma kita percaya dia, tapi dia bisa mempercayakan dirinya kepada kita. Artinya, dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapan? Yakni, ini kuncinya. Yakni apa? Baca yakni, baca saudara. Nah, stop. Ternyata, dengar baik-baik, orang egois dan orang pelit tidak akan pernah mendapat kasih karunia. Dari mana hubungannya dengan? Setiap kali saudara dan saya dalam bersekutu dengan Bapa di surga, selalu melibatkan orang lain. Lihat ini. Musa berkata, aku dengan ini yang masalah. Musa tidak mau maju sendiri di hadapan Tuhan. Katakan amin. Musa mengajak orang lain. Nah, dengar, yang diajak ini baik bagi Musa maupun bagi Yahweh. Ini orang baik-baik atau orang kurang ajar? Jawab. Orang baik-baik atau orang kurang ajar? Kurang ajar. Siapa mereka? Siapa yang dimaksud? Umatmu ini siapa? Itu kan kurang ajar bangsa itu. Memberontak, gak percaya, maki-maki Musa. Jujur, selama tahun lalu 2012, berapa banyak orang yang saudara libatkan dalam hidup saudara? Bapak Pendeta Eliezer Edo yang di Nabire jadi tangan kanan saya. Setelah dia lihat cara hidup saya, dia menemukan sebuah kalimat yang hebat. Jangan cuma minta Tuhan menjawab doa kita, tapi jadilah hidup ini jawaban doa buat orang lain. Amin. Ngerti enggak? Tahu nggak arti kata-kata itu? Wah, itu kata-kata luar biasa. Jadikan hidup ini jawaban doa buat orang lain. Tahu nggak artinya? Coba terjemahkan. Jadi jangan cuma kita doa minta Tuhan jawab. Apa artinya kalau kita bisa jadi jawaban doa buat orang lain? Cepat. Pak Edu meneruskan, berikanlah kepada kami makanan kami secukupnya. Padahal dia beri pasti lebih. Kalau nggak masuk gemuk-gemuk begini kita. Kan diberi lebih bukan? Oke. Nah, mintanya secukupnya kok diberi lebih, kenapa? Pak Edo berkata, karena di luar kita mereka nggak punya bapak seperti kita. Jadi itulah jawaban doa buat orang lain. Kalau kita punya bapak, bagi ke mereka, kan mereka belum punya bapak seperti kita. Dari mana gerangan diketahui bahwa aku mendapat kasih karunia di hadapan, yakni aku dan umatmu yang kurang ajar. Musa melibatkan mereka, nggak hidup egois, nggak pelit. Amin. Ini yang kita perlu tahu. Diulangi lagi. Bukankah karena engkau berjalan, naik terus kan, bersama-sama dengan kami, sehingga kami siapa? Aku dengan umatmu ini. Diulang lagi. Dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini. Ini luar biasa, saudara. Aku dan umatmu. Adik-adik, kalian masih remaja ya? Kalian masih belum punya penghasilan apa-apa, mungkin belum bekerja. Tapi ingat, libatkan teman-teman di sekolah yang susah, yang apa, kamu harus berkati. Siap? Ada remaja? Yang tunduk ini sama sebelahmu, jangan tunduk. Ya, lihat. Dengar ya, adik, kamu harus melibatkan teman-temanmu di sekolah. Lihat mereka yang 3 hari berturut-turut murung mukanya. Dekati. Tanya, ngalamnya apa kamu? Apa yang bisa aku bantu?
Kalian ya semua yang masih mahasiswa juga libatkan. Jadi kalau kita kembali ke ayat 37, apa artinya mendapat kasih karunia di hadapan Tuhan? Ayo simpulkan. Apa artinya mendapat kasih karunia? Ya susah sekali. Ayo apa arti mendapat kasih karunia di hadapan Yahweh Tuhan? Kita melibatkan orang lain. Lalu kembali ayat 16 dulu. Ya, pertanyaannya dengar, cari. Di ayat 16 saya minta kalian cari, adik-adik dan saudara-saudara, siapa yang berjalan bersama siapa? Salah. Nah, saudara menjawab, Musa berjalan dengan Tuhan, itulah agama. Tapi kebenarannya, ini yang beda. Ini yang beda. Kalau kita sudah tahu bedanya, pertanyaan baru muncul. Berarti inisiatornya siapa? Yang ngajak berjalan ini loh. Nah, bukan Musa. Tuhan. Karena dia ngajak. Engkau berjalan bersama kami. Pertanyaannya lagi. Pasti Yahweh Tuhan punya alasan tertentu. Sampai dia bisa ngajak manusia berdosa jalan bersama dia. Betul tidak? Nah, alasannya itu cari sendiri. Dengan kata tadi, kondisikan diri kita sedemikian. Itu urusannya masing-masing kita. Enggak ada aturan pendeta nih. Nomor 1, nomor 2, sampai 7. Enggak. Ini luar biasa. Jadi kalau dari pihak kita, bukan kita buat-buat, tidak. Tuhan gak suka pura-pura kok. Tapi serius, hidup kita ini taat. Maka kita akan mengalami ini semua. Ini yang kita harus pelajari. Kembali pada masalah hati. Persyarat yang kedua ayat 17. Jadi yang pertama, mengapa Yahweh bisa nuruti kita? Kalau kita mendapat kasih karunia di hadapannya. Nanti baca lagi. Dan kedua, karena aku mengenal engkau. Oke, kita sudah bahas tadi. Kondisikan diri kita sedemikian rupa sampai Papa bisa berkata, cukup, aku kenal engkau. Nanti pulang baca, pelajari dua pribadi, Abraham dengan Musa. Yusuf bisa, Daud juga bisa, tapi ini paling keren. Karena dua pribadi ini, Abraham dan Musa, itu sudah dikenal. Sampai Yahweh berkata kepada Abraham, aku sahabatmu dan engkau sahabatku. Kenapa sampai berkata sahabat? Karena saling kenal. Mereka mengalami ujian. Abraham mengalami ujian akhir yang berat, serahkan anak itu. Nah itu kalau saudara sudah sampai pada ujian Abraham, maka Papa akan berkata, cukup, aku kenal engkau sekarang. Cari Ishak dalam diri saudara. Ishak itu bisa berupa rumah saudara, mobil saudara, apa saja saya tidak tahu. Kalau Yahweh Tuhan minta, saudara tanpa ABJ, langsung menyerahkan, sudah lulus. Tapi masing-masing urusan dengan Tuhan. Mazmur 73 ayat 1. Mazmur 73 ayat 1. Ternyata apa tidak baik, tidak bisa baik kepada semua orang Kristen. Dia hanya baik kepada orang yang ini. Mazmur Asaf, sesungguhnya Tuhan itu baik bagi mereka yang tulus hatinya dan bagi mereka yang bersih hatinya. Ya sudah. Saya ulangi lagi. Tulus hati dan bersih hati bisa dibuat-buat enggak? Oh, enggak bisa. Dia tahu kita enggak bisa buat-buat. Tapi kita bisa buat, ya, kita bisa buat hati kita tulus, hati kita bersih. Ya jujurlah. Ada apa-apa kita berkata yang benar. Maka kesimpulannya, kalau ada di antara saudara yang merasa sampai hari ini kok Tuhan tuh enggak pernah baik dengan aku. Seperti Tuhan tuh pilih kasih dengan yang lain. Dengan aku, kenapa yang lain Tuhan bisa begitu? Periksa hati kita hari ini. Kondisikan bagaimana. Amin. Kalau itu ada, aduh hidup ini luar biasa. Yeremia pasal 17 ayat 9. Betapa apa? Betapa apa? Liciknya hati. Apa kata lain licik? Curang. Apalagi? Busuk, ya oke. Apa lagi? Apa? Licik, curang, busuk, apa lagi?
Cepat, yang lain. Adik-adik mikir apa? Hati yang licik itu apa? Apa? Ibu Gembala? Culas. Betul. Apalagi? Jahat, saudara. Licik. Oke. Lihat kalimat berikut. Lebih bagaimana? Licik. Daripada segala sesuatu yang paling licik. Wih, ngeri sekali. Hatinya sudah membatu. Sudah keras. Gak bisa diubah. Itu pilihan orang itu. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Kalau orang sudah hatinya jahat, licik, gak bisa orang tahu. Tapi lihat ayat 10. Aku Yahweh yang... Nah, cuma dia yang tahu. Aku Yahweh yang menyelidiki hati. Yang menguji batin itu si hati. Untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan penghasil perbuatan. Jadi di antara semua bagian hidup kita, orang seringkali berkata lidah itu jahat. Ternyata tidak, hati bisa lebih jahat. Lidah kan cuma buah dari isi hati. Apa isi hati orang itu keluarnya lewat lidah itu. Maka Amsal menulis, jagalah hatimu terlebih daripada segala sesuatu yang patut dijaga, sebab dari dalamnya mengalir kehidupan. Itu terjemahannya. Mengapa Yahweh tandanya minta jaga hati? Karena itu pusatnya kehidupan. Maka kalau kita balik, kalau saudara tidak mau jaga hati, berarti hati kotor. Yang keluar apa? Kematian. Nah, itu yang terjadi dalam banyak kehidupan. Satu kali saya diskusi dengan anak-anak remaja, kalian anak-anak remaja bicara masalah hati ini. Terus tanya, Om, apa sih Om lebih licik daripada segala sesuatu yang paling licik itu? Aduh, saya nggak pernah siap pertanyaan, jawaban yang pertanyaan seperti itu, karena saya nggak pernah mikir. Maka itu saya senang kalau ketemu anak-anak, mereka diskusi, pasti saya ketemu banyak hal. Karena mereka tanya, maka saya minta, Papa beri saya hikmat. Karena saya juga belum pernah tahu pertanyaan itu, maka saya pun perlu tahu jawabannya. Tolong, dengan logika yang sangat sederhana, Papa bilang, Daniel, kamu pernah lihat belut nggak? Kenapa kamu pernah? Nah, ayat 9, Yeremia 17 dengar. Hati yang jahat, hati yang culas, hati yang busuk, hati yang tidak jujur. Itu digambarkan belut masuk ke dalam oli. Ayo, bisa bayangkan itu. Bisa makan? Nah, itu hati jahat. Wah, kok begitu susah? Nah, kita ayo, yang rajin bertengkar periksa. Pasti ada yang gak beres dalam hidup kita. Belut masuk oli, jangan lupa itu. Mau berubah? Amin. Jadi hiduplah benar di hadapan Tuhan kita. Kalau itu, wah, kemuliaannya akan terbit atas kita. Karena dengan hati yang beres, maka Yahweh Tuhan gampang merubah kita dari kemuliaan kepada kemuliaan. Dan terus begitu sampai kemuliaan yang semakin besar. Tuhan memberkati kita semua. Kita buka dari Yohanes pasal yang kedua, Injil Yohanes pasal yang kedua. Mulai ayat yang ke-23. Yohanes pasal 2 ayat 23. Dan sementara Yesus di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya. Banyak atau sedikit? Banyak. Ya, kenapa mereka percaya? Alasannya apa? Baca, karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakan. Nah, saudara, percaya kepada Tuhan Yesus yang model seperti ini, itu tidak diperhitungkan sebagai orang percaya. Saya ulangi lagi, percaya kepada Tuhan Yesus karena motivasi ingin mengalami mujizat, ingin mengalami berkat, ingin mengalami pertolongannya saja, itu tidak diperhitungkan sebagai orang yang percaya. Kenapa? Bukan gereja tidak memperhitungkan, juga bukan saya, tetapi Tuhan Yesus sendiri. Lanjut ayat 24. Tetapi, nah ini masalahnya, Yesus sendiri bagaimana?
baca Yesus sendiri bagaimana? Tidak mempercayakan dirinya kepada mereka. Stop dulu. Kira-kira kalau ada dua orang yang berhubungan dalam kondisi yang satu percaya pada yang ini, tapi